Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan untuk kali ini kita akan belajar tentang database. Namun untuk materi-materi kita tidak lagi membahas satu per satu teori-teori tentang database, tetapi kita akan langsung studi kasus. Kita akan menggunakan contoh soal atau simulasi untuk uji kompetensi yang akan kita laksanakan nanti berbasis LSP. Jadi ujiannya, kalau yang sudah pernah ikutan, kita akan juga melakukan hal yang sama. Akan ada 3 cluster. Sebagai informasi untuk database ini kita akan ada hanya di cluster 2 dan cluster 3. Jadi untuk cluster 1 tidak ada tentang database. Yang ada hanya di mulai cluster 2 dan cluster 3. Dan untuk cluster 2 dan 3 itu bisa jadi sama aplikasi yang diminta atau bisa jadi berbeda. Mudah-mudahan sama, jadi nanti database-nya sebetulnya bisa kita gunakan untuk 2 cluster, yaitu cluster untuk web dan cluster OOP atau pemrograman berorientasi objek. Kita mulai saja membahas database yang akan kita cobakan atau kita akan coba simulasikan, yaitu database yang akan kita buat nanti adalah database untuk aplikasi resto atau restoran. Kita akan mulai lihat seperti apa yang harus kita buat. Oke, langkah pertama adalah pada saat kita mendapatkan soal, kita perhatikan dengan baik kasusnya yang diminta seperti apa. Jangan lupa terjemahkan dengan kemampuan atau dengan pandangan masing-masing. Tidak lagi, oh saya pernah lihat aplikasi ini di web yang lain misalkan. Lalu kita tiru database-nya, itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah terjemahkan sendiri, bayangkan seperti apa aplikasinya, lalu kita buat database-nya. Dan database-nya kita tidak harus membuat database yang rumit, yang komplit. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Jadi fokusnya nanti pada unit yang diujikan, tidak kemudian kepada teori database yang lengkap. Karena bagaimanapun tidak akan sempat kita membuat database yang luar biasa lengkap, ditambah dengan membuat aplikasinya. Jadi kita buat database yang benar, tetapi tidak harus segitu lengkapnya. Nanti kita akan coba bahas seperti apa sih yang minimalis tapi dia sudah mencakup soal yang diujikan. Namun pastikan si database ini tetap dapat menyelesaikan soal yang diminta diselesaikan. Kita akan coba lihat contoh soalnya. Seperti ini misalkan soalnya, Anda adalah seorang programmer yang diminta membuat sebuah aplikasi kasir restoran atau nama lainnya table service. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh pelayan untuk menginputkan data pesanan. Lalu setelah data pesanan ini diinputkan, maka server akan mengirimkan data pesanan ke komputer kasir, sehingga bagian kasir akan membuat bukti tagihan pembayaran untuk pesanan tersebut. Pemesanan juga dapat dilakukan oleh pelanggan atau member yang sudah memiliki akun untuk login terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bayangkan seperti apa sih aplikasinya, kemudian alur yang terjadi seperti apa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas bahwa kita sebagai orang RPL seharusnya lebih sering jalan-jalan, lebih sering kita mencoba sesuatu. Kita misalkan datang ke rumah makan yang menggunakan aplikasi berbasis web atau berbasis desktop pada saat pemesanan. Jadi kita akan terbayang. Nah, biasanya pada saat kita datang ke restoran itu kita akan kalau di sini kasusnya kita akan pesan lewat waiter. Waiter ini akan mencatat pesanan kita. Nah, biasanya ada identitas yang diinputkan oleh si waiter, apakah nomor mejanya ataukah nama pemesan. Kita pun harus berpikir mana yang dimaksudkan nanti, apakah nama pemesannya atau nomor mejanya. Nah, ini kita boleh memilih karena di sini tidak ditentukan, kecuali ditentukan. Anggaplah misalkan kita menggunakan kalau dia sudah jadi member, ID member. Kalaupun tidak, kita misalkan dia akan ada ID sebagai tamu tapi ada namanya misalkan, atau kita bisa juga menggunakan ID table atau nomor mejanya. Kan di rumah makan itu suka ada meja. Nah, kita bisa membuatnya berdasarkan meja si pesanannya. Nah, nanti ini kita bisa tentukan mana yang kita gunakan. Kemudian kita tidak perlu berpikir dulu split table atau misalkan gabung table. Kita tidak perlu berpikir ke sana, tapi kita buat yang sangat minimal. Kita cek dulu apa yang dibutuhkan di sini. Kita lihat.
Kita akan mengecek dulu data mana yang kita butuhkan. Ya, kita lihat di sini sudah jelas bahwa kita ada yang utama adalah ini, menginputkan data pesanan. Data pesanan ini kemudian nanti bisa digunakan pula oleh si kasir ya. Jadi ini diinput bisa oleh waiter. Ini diinput oleh waiter, kemudian nanti si data ini juga bisa dibaca oleh kasir. Nah, ini nanti akan lebih fokus dia lebih ke level user sebetulnya. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi di sini, misalkan dia juga bisa dipesan langsung oleh si pemesan atau si membernya. Apa saja langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tentunya harus menganalisis entitasnya. Nanti kita harus berpikir, kita misalkan tadi dari bayangan yang sudah kita dapatkan, kira-kira apa saja yang terlibat, kita tuliskan saja dulu. Kalaupun bingung tidak perlu berpikir benar salah dulu, kita tuliskan dulu. Tadi misalkan yang ada di penjelasan soal adalah kita akan punya pesanan, karena tadi disebutkan bahwa si waiter harus mencatat pesanan. Kita punya pesanan. Sementara kita tuliskan saja dulu apakah nanti ini entitas atau bukan, nanti kita bisa pertimbangkan kembali. Kemudian tadi kita punya waiter, ada waiter, lalu ada juga pelanggan. Nah, nanti kita bisa tentukan apakah ini nanti kita akan tuliskan sebagai si entitas atau hanya sebagai level user. Nanti kita bisa tentukan kemudian. Lalu apalagi? Tadi kita punya kasir. Kasir ini apakah juga entitas atau bukan? Lalu apalagi? Nah, selain yang tadi dituliskan secara tersurat, kita juga pikirkan kondisi realnya. Tadi pesanan ini isinya apa? Pesanan ini isinya adalah kita akan punya tentunya akan punya makanan atau minuman. Kita sebut ini sebagai menu. Yang dipesan adalah menu. Kemudian yang memesannya siapa? Tadi dikatakan bisa waiter, bisa pelanggan. Nah, maka ini mungkin akan lebih tepat jika si waiter dan si pelanggan ini bukan sebagai entitas, tapi bisa sebagai level user. Jadi ya ini kita sebut sebagai pemesan saja. Pemesannya bisa oleh si pelanggan, bisa oleh si waiter, atau kita bisa gunakan juga pendekatan yang lain, itu tidak masalah. Jadi pesanan ini dipesan oleh si waiter. Kemudian kalau kita memesan di restoran, apakah satu pesanan hanya satu makanan? Tidak. Nanti kita bisa dalam satu pesanan ini bisa bermacam-macam pesanan atau bermacam-macam menu. Artinya karena satu pesanan ada satu menu, maka tentunya kalau kita sudah punya seperti ini, ada many to many, kita harus punya entitas tambahan di sini. Seperti itu. Jadi sementara dicatat dulu. Nah, ini tadi misalkan tadi saya sampaikan kenapa harus sederhana. Misalkan sebetulnya untuk makanan minuman kita bisa buat kategori. Nanti ini tidak perlu kita pikirkan dulu kalau dirasa waktu tidak cukup. Tapi kalau Anda berpikir waktunya banyak, saya bisa membuatnya tepat waktu, nggak masalah. Kita bisa tambahkan kategori dan lain-lain. Jadi kita sudah menentukan entitasnya apa saja. Misalkan ya kita pastikan bahwa sekarang saya punya pesanan, dan nanti tentunya karena di realisasinya kita akan membutuhkan si entitas tambahan. Tapi tidak masalah, di desain kita bisa tuliskan hanya sebagai pesanan saja. Kita punya entitas menu, lalu kita juga punya entitas pemesan. Sebetulnya ini pun sudah cukup kalau menurut saya. Ini sederhana tapi sudah bisa mencakup aplikasi yang akan kita rancang, karena yang diminta hanya tadi mencatat pesanan lalu bisa dihitung. Jadi ini sudah kita lakukan. Berikutnya analisis atributnya, apa saja kita tentukan. Pesanan itu apa saja atributnya. Kita pikirkan kembali pesanan. Itu yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu adalah kita mendata atribut untuk si menu. Menu ini atributnya apa saja. Kalau ID jelas ya. Misalkan nama menunya.
Lalu apa yang paling utama? Yang paling utama adalah harganya. Karena kita akan mencatat berapa yang harus dibayar. 2 ini cukup? Cukup sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita mau mengembangkan ke depannya, oke, nggak masalah, kita punya kategori, tapi kategorinya tidak perlu dibuat sebagai entitas terpisah. Kita bisa tuliskan nanti dia hanya sementara sebagai teks. Walaupun nanti bisa kita kembangkan menjadi entitas terpisah, nanti kita gunakan ID kategori misalkan. Ini pun sudah cukup. Lalu pesanan, yang perlu dipesan apa saja entitasnya, atributnya. ID jelas, kemudian misalkan kita harus punya tadi nomor mejanya. Ini meja yang mana yang pesan ini. Lalu kita akan punya juga ini siapa user atau siapa pemesan yang memesannya. Nah, ini bisa salah satu. Kalau kita mau berbasis meja. Kalau mau berbasis pemesan, nggak masalah. Mau dua-duanya lebih bagus. Apalagi kita akan punya misalkan tanggalnya, supaya kita bisa nanti membuat laporan berdasarkan tanggal tertentu. Mau jam boleh. Apakah cukup? Rasanya cukup ya untuk yang pesanan ini. Lalu di pemesan, ini bisa kita misalkan kita pisahkan lagi. Nanti kita akan relasikan dengan waiter dan pelanggan, atau kita bisa gunakan kita bisa buat entitas yang sama, entitas pemesan. Di pemesan kita punya apa saja. Oke, ini saya tarik ke atas. Di pemesan misalkan kita akan punya apa saja pemesan. Kita punya nama misalkan. Lalu kita punya nomor HP misalkan. Lalu apalagi email misalkan. Lalu karena ini saya gabung antara level user dan pemesan, kita bisa misalkan kalau mau saya gabungkan dengan tabel terpisah, nanti ini akan ada levelnya, level usernya, atau ini misalkan kita akan ganti menjadi ID user. Jadi kita akan relasikan antara user dan waiter, user dan pemesan. Kalau kita cek kembali berdasarkan bisnis prosesnya, cukup nggak nih si database ini? Apakah sudah oke? Ini yang atribut sudah ya. Tadi kita punya atribut, nanti kita analisis lagi. Meja ini tipe datanya apa, pemesanan tipe datanya apa, dan seterusnya. Lalu bisnis prosesnya kita cek lagi alurnya. Pelanggan datang memesan lewat waiter, atau dia login sendiri, misalkan ada mejanya. Anggaplah di mejanya ada sebuah device. Dia tinggal login sebagai pelanggan, kemudian nomor meja otomatis sudah terisi karena dia akan pesan di meja tertentu. Lalu dia akan memilih pesanannya, termasuk jumlahnya. Jumlah tidak ada di mana. Nah, jumlah sebetulnya nanti kita akan punya di detail pesanan di sini ya. Nanti kita akan kembali kembangkan si database ini. Makanya kita akan butuhkan proses revisi jika diperlukan. Seperti itu. Jadi kita akan kembali tadi mengembangkan kembali yang utama tadi. Sebetulnya dalam sebuah database pasti akan ada tabel master dan tabel transaksi. Nah, tabel transaksinya apa? Di sini transaksi kita punya transaksi order atau pemesanan. Ini entitas yang paling utama sebetulnya. Tadi karena antara pemesanan dan menu, nah tabel masternya tadi menu ya. Menu itu tabel master. Kita punya pemesanan. Tadi karena menunya itu bisa lebih dari satu menu, maka kita akan punya di sini ada detail. Kenapa perlu detail? Tadi karena many to many, saya perlu tabel detail. Atau list pesanan misalkan, saya sebut sebagai list pesanan. Karena tadi kita bisa pesan lebih dari satu barang. Kalau hanya satu saja, kita hanya bisa memesan satu makanan saja. Maka kita perlu detail atau list pesanan. Di sini baru ini akan terhubung dengan menu. Kemudian pemesanan tadi di sini dia berhasil dengan si pemesan. Ini ada pemesan. Kalau mau kita relasikan secara terpisah, maka ini kita juga bisa ganti bukan sebagai pemesan, tapi misalkan tadi tabel user. Tabel yang paling sederhana, jadi
sementara kita tuliskan sebagai pemesan. Kita lihat sudah cukup atau belum di sini. Saya punya pemesanan, saya punya detail pesanan atau list pesanan, saya punya menu, lalu saya punya pemesan. Ini sebetulnya sudah cukup ya. Kita coba sekarang detailkan dengan atributnya ya, supaya lebih terbayang lagi. Saya punya yang utama adalah saya punya pesanan. Kemudian ini ada tanggalnya, lalu ada siapa yang pemesan. Saya punya pemesannya siapa, kemudian ya ini cukup, atau sorry tadi ada nomor meja. Ini harus kita isi tentunya. Kemudian kita akan punya list pesanannya, karena dia bisa memesan lebih dari satu. Biasanya di transaksi pasti akan ada transaksi dan ada detail transaksi. Kecuali transaksi yang sifatnya satu transaksi, hanya satu barang, hanya satu aktivitas lah, itu boleh kita gunakan satu tabel. Tapi biasanya untuk yang tabel transaksi di kasir misalkan penjualan, kita pasti akan butuh detail atau list pesanan atau list pembelian seperti itu. Di sini kita punya apa saja? Di sini kita punya ID pesanannya. Nah, ini tentunya karena ini ada ID, ini juga ada ID nanti di sini. Saya tambahkan di bawah. Lalu kita akan punya menunya apa? Yang dipesan itu apa? Lalu jumlahnya berapa? Harga tidak perlu karena harga adanya di sini. Kita akan punya harga di entitas menu. Ini misalkan ada ID, tentunya ada nama menunya apa, lalu ada harganya apa. Biasanya ada keterangan, misalkan ada nama French fries atau misalkan hot French fries yang dibuat dari bla 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 dengan bumbu bla bla bla, misalkan itu untuk si keterangannya. Kita cek lagi harga sudah ada, ini mungkin cukup. Lalu di sini ini ada pemesan, siapa yang pesan. Nah, tadi ini yang boleh, apakah mau pakai tabel user di sini atau kita buatkan tabel pemesan. Nah, ya kalau mau yang paling mudah, yang paling simpel, ini kita akan punya ID, lalu kita akan punya di sini namanya, lalu ada nomor HP misalkan, ada email untuk registrasi dan username untuk login misalkan, lalu kita punya bisa pakai level atau keterangan, nggak masalah. Jadi nanti waiter dan juga pelanggan bisa menggunakan tabel ini, kita tidak perlu tabel yang lain. Dan ini berelasi pemesan itu ke sebentar. Ini berelasi ke sini. Lalu ini meja diisi manual, lalu list pesanan dan pesanan akan berelasi, lalu daftar menunya kita akan gunakan di sini ya. Ini ID menu. Dan harusnya sudah cukup. Jadi yang disarankan adalah tidak terlalu banyak tabel. Tadi kalau mau dikembangkan, misalkan ini kita punya kategori. Kemudian lebih rinci lagi kita punya paket. Tetapi sekali lagi untuk di uji kompetensi tidak saya sarankan membuat tabel yang terlalu rumit. Ini untuk kategori, misalkan sementara sih bisa dia berupa teks. Baru nanti mau dikembangkan, boleh kita kembangkan kembali punya tabel kategori di sini. Nanti dia berelasi ke sini. Ini ada ID kategori misalkan, dia berelasi ke kategori, ini diganti menjadi ID. Dan seterusnya kita bisa kembangkan kembali sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Tetapi sekali lagi tidak memaksa, waktunya sebentar dipaksa tabelnya terlalu rumit ya. Setelah itu kita tentukan tipe data. Jangan lupa ya, tipe data juga itu sangat penting. Karena ada unit yang dimana kita harus bisa membuat tabel dengan benar. Benar ini artinya tidak hanya cara membuatnya, tetapi juga tipe datanya harus sesuai. Tanggal, misalkan tanggal kita bisa gunakan date tentunya. Pemesan ini jelas, ini bisa kita gunakan varchar. Meja ini kita bisa gunakan integer.
ID kita bisa gunakan integer atau varchar, silakan pilih yang mana. Pemesanan ini bisa integer bisa varchar, tergantung dari kasusnya. Nama ini varchar, ini kalau di MySQL. Email kita bisa pakai varchar, level misalkan mau pakai kode boleh, mau pakai varchar juga boleh. ID pesanan sesuai dengan ID pesanan ini misalkan integer, kemudian menunya ini karena ID menu, ini berarti menu ID harus sesuai dengan ini. Kalau di sini dia integer, maka di sini kita gunakan integer. Quantity ini jelas integer, bukan varchar. Kenapa ini tidak boleh varchar? Karena quantity akan kita hitung. Ini harga juga integer. Kenapa harga tidak boleh varchar? Sementara ID boleh varchar, karena harga akan kita hitung nanti. Lalu di sini misalkan saya mau mencatat total, boleh. Biar nanti lebih mudah, ceritanya lebih mudah merekap boleh. Nanti ini kita bisa tambahkan total bayar, terserah lah, ini bisa kita buat. Atau nanti kita mau hitung berdasarkan query, berdasarkan ID pesanan, itu tidak masalah. Seperti itu. Ini kategori kalau kita mau jadikan dia sebagai entitas terpisah, ini ada ID. Kalau dia integer, maka ini integer. Kalau ini hilang, ini bisa langsung mau pakai apa? Kita mau pakai misalkan varchar. Apakah ini 100% benar? Belum tentu. Tetapi sekali lagi target kita adalah menyelesaikan pekerjaan kita dalam waktu mungkin hanya sekitar 6 jam saja. Jadi buatlah tabel yang tidak terlalu rumit. Yang penting tipe data sesuai. Kemudian nanti kita bisa melakukan join table. Lalu kita bisa melakukan berbagai query. Yang salah apa? Yang salah itu adalah kalau kita membuat hanya satu tabel. Itu yang jelas salah. Suatu aplikasi kita hanya buat satu tabel, atau tabelnya tidak bisa kita joinkan. Kenapa? Karena di dalam unit yang diujikan nanti kita akan punya juga join table. Oke, jadi itu untuk pertemuan ini. Kita hanya membahas tentang bagaimana merancang. Lalu nanti yang sudah kita rancang manual ini kita buat dalam aplikasi tertentu. Bisa pakai yang berbasis cloud, atau mau yang berbasis offline, atau bahkan mau dikerjakan di Microsoft Office, tidak masalah. Karena dia merancang di sini tidak dinilai software apa yang kita gunakan, tetapi bagaimana kita membuat rancangan. Jadi kita membuat ERD-nya boleh di mana saja. Jangan lupa ERD ini harus dibuat juga, karena ini menjadi bagian dari penilaian, karena ada di poin perancangan aplikasi. Itu saja untuk pertemuan ini. Terima kasih. Nanti kita bahas kembali lanjutannya. Tugasnya silakan Anda tidak harus sama dengan ini ya. Jawabannya silakan, walaupun soalnya sama, silakan Anda uploadkan database atau rancangan versi Anda sendiri, bukan versi saya. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.